Mesir ya, Mesir ancam ancam Israel ya. Mesir ancam Israel, bla bla bla. Ya kan? Tantang, tantang apa itu? Tantang Israel. Oh iya. Di sini Ana mau kasih tampilan ya. Ini tampilan ini ada video. Ini bagi yang sering mengikuti berita-berita Gaza dari situs-situs berbahasa Inggris atau dari channel-channel bahasa Inggris di YouTube ya, mungkin udah kenal ini. Channel Mahmud Audah, Mahmud Od. Aneh sering dapat dapat inspirasi dari sini. Mungkin teman yang udah sering nonton dia juga subscribe sama dia juga bisa paham nih. Ada beberapa atau gaya gaya penyampaian yang ana pakai dari beliau. Di sini dia menampilkan parade militer pasukan Mesir ya, pasukan bersenjata Mesir di pinggiran Gaza di daerah Rafah. Yang sekarang berarti kalau mereka tempatkan tank-tank itu di sana, ini berhadapan dengan pasukan Israel ya yang menguasai poros Philadelphia. Ini Pak Mahmud Audah dia menjelaskan tentang tentang posisi Mesir yang sekarang sangat krusial ya. Dan dia akan melihat bahwa Mesir kan ketika Trump itu mengatakan Mesir harus mengambil orang-orang Gaza, sebagian orang Gaza yang dikeluarkan dari Gaza itu Mesir itu merasa terancam sebenarnya. Dan Mesir nggak mau dan menolak ide Trump untuk mengambil orang Gaza untuk tinggal di tempat dia. Dan sebagai bukti penolakan itu, tadi selain dia menempatkan pasukannya makin banyak di pinggiran Rafah, dan dia juga apa tadi eh, presidennya Mesir juga berani untuk menolak dalam tanda petik ya, menolak undangan Donald Trump untuk datang ke Amerika Serikat untuk sowan gitulah ya, atau untuk atalah apa namanya. Tapi Ana mau ngasih sebelum Ana puterin ini ya, mungkin Ana puterin dulu deh. Nah, ini bentuk hal yang ajib juga nih. Tadi kan kita ngeliat tank ya, tank, ada tentara, dan Ana jelaskan juga konteksnya bahwa sesuai dengan kesepakatan Camp David, itu sekitar tahun 67, bukan 6, lupa Ana. Kita lihat Camp David itu tahun berapa. Itu ya, Camp David Accords. What 78 ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan Camp David itu, Israel tuh keluar dari Sinai. Ini kelihatan ya peta Sinai ya. Ini peta Sinai. Peta Sinai ini wilayah Mesir. Ini gurun Sinai ini. Di sini ada Bukit Tur ada di sini. Ya kan ini gurun Sinai, wilayah Mesir. Jadi sebelum kesepakatan Camp David itu, Mesir itu wilayah gurun Sinai ini dikuasai oleh Israel. Dikuasai Israel. Dan ini wilayah tepi barat itu dikuasai sama Jordania. Tapi setelah perang justru Jordania kehilangan tepi barat nih. Cuman Mesir aja yang bisa mendapatkan kembali wilayahnya, wilayah Gurun Sinai. Tapi setelah dalam kesepakatan itu disebutkan juga bahwa Gurun Sinai itu nggak boleh ada tentara Mesir. Jadi walaupun itu tempatnya Mesir, tempatnya wilayah Mesir yang berdaulat ya, Mesir itu nggak boleh menempatkan tentara aja di daerah Sinai. Tapi sejak 7 Oktober, beberapa bulan setelah serangan itu ya, Mesir itu menempatkan pasukannya di Gurun Sinai. Kenapa? Karena alasan utamanya adalah ya pertama jelas untuk menghalau laju migrasi orang-orang Gaza menuju Mesir. Kita lihat, kita besarin petanya ya. Nah, ini Gaza, ya kan? Wilayah mungkin kita sering banget dah nonton berapa bulan nih wilayah Gaza ini. Ini Gaza dan di bawahnya ini Mesir, ini Rafah ada di bawah ini. Dan Israel ingin banget nih mengeluarkan orang-orang dia dikeluarkan dari utara Gaza ya. Dari utara Gaza nih. Dari utara Gaza kemudian digiring ke selatan ke daerah Khan Yunis ke arah Rafah. Nah, setelah mereka keluar itu yang masih tersisa di utara dengan selatan tuh dipotong dengan namanya poros Netzarim, kalau kita dengar kemarin poros Netzarim ya. Nah, mereka didesak dan pengennya Israel itu mereka juga semua tuh keluar langsung ke Sinai, ke wilayahnya Mesir. Biar Gaza itu kosong dan mereka bisa langsung bombardir habis-habisan tanpa tanpa khawatir ada korban jiwa ya dari sipil ya. Tapi mau
sipil apa enggak mereka nggak peduli juga ya. Mereka bombardir dan kemudian setelah dibombardir kosong mereka bisa ambil kuasai Gaza sepenuhnya. Tapi Mesir menolak apa? Kata Mesir apa? Kenapa harus dikeluarkan dari Gaza ke Sinai gitu kan? Kenapa harus dari Gaza ke Sinai? Kenapa nggak dikeluarkan dari Gaza ini ke daerah gurun pasir nih? Ini yang di huruf tulisan Israel ini namanya gurun pasir luas, yang namanya gurun gurun Negev. Gurun apa ya? Gurun Negev. Kan bisa dikeluarkan dulu ke Negev, ya kan? Tanpa dia harus keluar dari Gaza ke Mesir. Kan itu banyak tuh. Masih ada wilayah kosong ya di Israel sendiri, masih ada yang Israel, padahal sebenarnya namanya Palestina juga, Palestina Historic Palestine. Ya ada yang bilang Historic Palestine atau Occupied Palestine. Kenapa nggak di sini aja di Gurun Negev kata Mesir gitu kan? Kan bisa dibangunin dulu penampungan sementara di sana bagi 2 juta rakyat Gaza gitu kan. Ntar kalau udah selesai merangin Hamdi, balikin lagi ke Gaza. Jadi dia nggak harus ke Mesir, tapi Israelnya malah gigit jari gitu ya. Kok jadi begini gitu. Akhirnya terus dibombardir sampai mereka menguasai poros tadi nih. Poros apa? Poros Philadelphia. Mungkin itu sekedar menjelaskan ya. Nah, balik ke video yang tadi, ini satu satu video yang cukup unik ya, bahwa Mesir selain menempatkan tank dan tentara-tentaranya, ada juga pasukan Mesir yang pakai ini nih, paragliding atau gantole. Ini mengingatkan kita sama siapa nih kira-kira? Iya, padahal secara secara standar ini nggak masuk lah sebenarnya. Mesir Mesir kan punya banyak pesawat tempur juga, ada nggak kalah inilah sama Israel secara militer. Mereka punya jumlah manpower ada, sistem pertahanan udara ada juga, ya kan? Semua senjata-senjata organik atau standar tentara mereka punya. Dan ini kita bisa lihat mereka tapi tiba-tiba ngeluarin gambar kayak begini nih. Gambar tentara dengan paraglider atau dengan gantole atau dengan para layang ya. Ini ini mirip dengan para pejuang Al-Qassam ya, yang ketika mereka melakukan inisiasi serangan ya. Dan ini memberikan, ini pesannya pasti pesan kuat lah. Pasti pesan kuat bagi Israel ya, yang bertetangga sama Mesir, yang sedang berusaha untuk mengeluarkan orang Gaza ke Mesir ya. Mesir bukan cuma sekedar menolak, tapi juga ini mah ngecengin, ini nyinggung, ini pasti ini bisa jadi hal yang apa ya, ini Mesir, kita lihat pasukan Mesir, para perwira militer Mesir di Gurun Sinai dekat sama Gaza dengan pasukan Gantole. Subhanallah. Ya mudah-mudahan ya eh, Allah bisa bolak-balikan hati ya. Mungkin kita sekarang ada perasaan, pastilah kita perasaan nggak enak sama dikudetanya Presiden Mursi waktu itu yang berujung pada wafatnya beliau di penjara ya. Tapi ya kalau Allah bisa berkehendak membalik-balikan hatinya Abdul Fattah Sisi dan bisa menjadi true savior atau pejuang ya. Waktunya buat dia lah. Siapa sih yang pengen husnul khotimah, su'ul khotimah kan? Mudah-mudahan Allah berikan taufik pada dia dan kita semua insya Allah. Amin ya Allah.